Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Ismail Siregar. Saya dari kelas 04 Sake 019 dengan NIM 191011201540 dengan mata kuliah Ekonomi Syariah. Saya Santika Bella dengan NIM 1910111201346. Perkenalkan, nama saya Cynthia Alfiani dengan NIM 1910111200469. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi modern dan menurut Islam. Pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi modern adalah perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat meningkat yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran masyarakat. Pengertian pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi menurut Islam merupakan hal yang syarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Perkembangan ekonomi menurut Islam bersifat multidimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Potensi pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam. Faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya yang dapat dikelola. Pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan sumber daya yang dapat digunakan dalam memproduksi aset-aset fisik untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, sumber daya manusia. Peran ini mencakup beberapa bidang, antara lain dalam hal eksploitasi sumber daya yang ada, pengakumulasian modal, serta pembangunan institusi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Yang ketiga, wirausaha. Wirausaha merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat determinan. Wirausaha dianggap memiliki fungsi dinamis yang sangat dibutuhkan dalam suatu pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, teknologi. Kemajuan teknologi mencakup dua bentuk, yaitu inovasi produk dan inovasi proses. Inovasi produk berkaitan dengan produk-produk baru yang sebelumnya tidak ada atau pengembangan produk-produk sebelumnya. Sedangkan inovasi proses merupakan penggunaan teknik-teknik baru yang lebih murah dalam memproduksi produk-produk yang telah ada. Selanjutnya, prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam. Yang pertama, pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial, spiritual, dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Yang ketiga, pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional, sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan. Yang keempat, penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam terletak pada 1. Pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran Islam, mengajukan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai integrasi pertumbuhan dengan pemerataan atau grow with equity. Kajian tentang pertumbuhan atau grow ekonomi dapat ditemukan dalam konsep ekonomi Islam. Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-Quran, Sunnah, maupun pemikiran-pemikiran ulama Islam yang terdahulu. Namun, kemunculan kembali konsep ini, khususnya beberapa dasawarsa belakangan ini, terutama berkaitan dengan kondisi negara-negara Muslim yang keterbelakangan yang membutuhkan formula khusus dalam strategi dan perencanaan pembangunannya. Kekasan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumber daya manusia sekaligus pemberdayaan alam
untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Islam tidak akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi, karena memang pertumbuhan atau growth sangat dibutuhkan. Pada sisi lain, Islam juga tetap memandang pentingnya pemerataan, karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh, terlebih apabila pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat bagi sekelompok kecil masyarakat. Karena itu, teknik dan pendekatan baru yang harus dilakukan dalam pembangunan menurut perspektif ekonomi Islam adalah bahwa kita harus meninggalkan penggunaan model-model pertumbuhan agregatif yang lebih menekankan maksimalisasi tingkat pertumbuhan sebagai salah satunya indeks perencanaan pembangunan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dan per kapita yang tinggi bukan menjadi tujuan yang utama. Berdasarkan kondisi ketimpangan internasional dan labilnya pasar, maka negara Islam, organisasi dan lembaga Islam lainnya turut serta secara aktif mencapai tujuan khusus ekonomi pembangunan, yaitu grow with equity. Yang pertama, pertumbuhan sebagai suatu keniscayaan. Dalam paradigma ekonomi Islam, pertumbuhan haruslah sejalan dengan keadilan dan pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan tuntutan objektif dan harus dilakukan dengan cepat dan dalam proporsi yang besar. Tanpa pertumbuhan ekonomi, keadilan memang dapat dirasakan, tetapi masih sulit untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan, karena proporsi kue ekonomi yang dibagikan masih kurang cukup. Untuk mewujudkan pemerataan, menurut M. Umar Kaprah, setidaknya ada 5 unsur utama yang harus dilakukan. Yang pertama, mengadakan pelatihan dan menyediakan lowongan kerja bagi pencari kerja, sehingga terwujud full employment. Kedua, memberikan sistem upah yang pantas bagi karyawan. Ketiga, mempersiapkan asuransi wajib untuk mengurangi pengangguran, kecelakaan kerja, tunjangan hari tua, dan keuntungan-keuntungan lainnya. Yang keempat, memberikan bantuan kepada mereka yang cacat mental dan fisik, agar mereka hidup layak. Yang kelima, mengumpulkan dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah melalui undang-undang sebagaimana undang-undang pajak yang berlaku. Selanjutnya, menurut Umar Kaprah, ada 5 tindakan kebijakan pembangunan ekonomi atau economic development yang disertai dengan keadilan dan stabilitas, yaitu yang pertama, memberikan kenyamanan kepada faktor manusia. Yang kedua, mereduksi konsentrasi kekayaan. Yang ketiga, melakukan restrukturisasi ekonomi. Yang keempat, melakukan restrukturisasi keuangan. Dan yang kelima, rencana kebijakan strategis. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai proses pembangunan ekonomi menurut Islam. Yang pertama, menurut Dr. Abdul Hussein At-Toriki mengungkapkan bahwa banyak ahli ekonomi Islam dan para fuqaha yang memberikan perhatian terhadap persoalan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya aktivitas produksi material saja, namun pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang terkait erat dengan keadilan distribusi. Pembangunan ekonomi dalam istilah bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensial, sehingga semua usaha diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor. Penekanan utama dalam pembangunan terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberi Allah kepada manusia. Pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian. Selanjutnya mengenai dasar-dasar filosofi pembangunan ekonomi. Hampir sama dengan yang dirumuskan oleh Masudul Alam Khauduri dengan prisma ekonomi Islam, tesa prisma ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Khauduri sebagai prinsip-prinsip pembangunan ekonomi yang harus diberlakukan oleh perancang ekonomi pembangunan dalam pembangunan perekonomian negara dan masyarakat. Prisma Ekonomi Islam versi Khauduri Profesor M.A. Manan menilai bahwa konsep pembangunan dalam Islam memiliki keunggulan dibandingkan konsep modern tentang pembangunan. Keunggulan tersebut terletak pada motivasi pembangunan ekonomi dalam Islam, tidak hanya timbul dari masalah ekonomi manusia semata, tetapi juga dari tujuan ilahi yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Model pembangunan Ibnu Khaldun
tahun 1332 sampai 1404 Masehi. Menurut ilmu Khaldun, kekuatan dan kelemahan suatu pemerintahan bergantung pada kekuatan dan kelemahan otoritas politik atau wazi yang dikandungnya. Dalam jangka panjang, otoritas politik harus menjamin kesejahteraan rakyat dengan menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan distribusi pendapatan dan penegakan keadilan melalui implementasi syariah. Ibnu Khaldun menjelaskan perlunya pembangunan yang terdiri atas pengembangan syariah, pengembangan masyarakat, peningkatan kekayaan, penegakan keadilan, dan pembangunan, dan peran pemerintah menjadi variabel dependen. Nah, model beliau tidak selalu berputar searah, namun bisa menjadi hubungan sebab akibat multi arah dan saling bergantung. Variabel independen dapat menjadi variabel dependen dan lainnya menjadi variabel independen. Dengan kata lain, mekanisme pemicu kejatuhan suatu peradaban yang dalam model Ibnu Khaldun disebabkan oleh kegagalan tidak selalu sama bagi semua masyarakat. Disintegrasi keluarga yang merupakan bagian dapat memicu kemerosotan yang merupakan elemen dasar. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.